Harus tahu di masjid itu ada keberkahan. Harus mengerti di masjid itu ada ketenangan. Masuk di masjid baca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika ipuang. Buka ke ngepitu pamasita ipuang. Buka ke ngepitu pak barakata. Maga iriak kateri lebok na ilino bapak ibu. Bukan karena banyaknya harta atau sedikit harta. Bukan karena banyaknya jabatan atau tinggi jabatan. Tapi yang kita inginkan adalah keberkahan. Apa itu keberkahan? Ketenangan. Namo mega orang parang. Tapi sengi pusing. Tidak ada ketenangan. Jauh daripada keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, masih ada yang belum menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita ini berserah diri kepada Allah. Dengan ucapan itu kita kembali mengucapkan kalimat tarjih. Kalimat tarjih itu adalah kalimat yang diucapkan ketika kita ditimpa musibah. Musibah apapun itu. Bukan hanya kematian, kecelakaan, diturunkan dari jabatan, kebakaran rumah, jatuh dari motor, selamat atau tidak, kecelakaan mobil selamat atau tidak, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kisah dan itu kembali pribadi saya. Saya pernah mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu, 2017 kalau tidak salah. Pulang ceramah dari Kabupaten Sidrap, kalau tidak salah hari itu ceramah Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari Sidrap menuju Kabupaten Bulukumba memakan waktu yang sangat luar biasa. Tapi memang saya berani karena saya sendiri yang bawa mobil pada saat itu. Dari Bone, subuh kami tiba di Sinjai. Habis sholat subuh dari Sinjai, berangkat kembali ke Bulukumba. Pas di Katangka, saya tertidur. Langsung mobil saya terbang ke samping pas di Katangka. Hancur mobil saya. Itu mobil HRV baru 3 bulan. Warna merah itu hari. Sempat viral. Ada ustadz teman saya bikin status karena dia langsung pernah lihat saya di situ. Dia bikin status, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz Andi Armayadi mengalami kecelakaan. Langsung ke telepon, ustadz, mati ki gare. Karena dia berpaham bahwa kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu orang mati.
Itu yang perlu kita luruskan. Kata-kata inna lillahi, kata-kata tarji itu bukan hanya khusus untuk orang yang mati. Tapi segala sesuatu yang ditimpa kepada kita, matanatanengi dek na jaje tanat-tanata, ucapkan inna lillahi. Matanatanengi porang tire dek na jaji, inna lillahi. Matanatanengi ase dek na jaji, inna lillahi. Malakai pa mong atau mabayi ni pa malakai tayo inna lillahi. Contoh. Maka segala sesuatu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya pula kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita tekankan dalam diri kita, menandakan bahwa kita ini manusia tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah. Dek gaga elo, dek gaga ulle, rilenna yelino sangadinna elo ullena pungala ta'ala. Betul. Nah sabayura matingangnya Bapak Ibu 100%, 200%, 500%, bahkan 1000%. Kematian itu adalah merupakan kehendak Allah, maunya Allah, bukan maunya manusia. Sabab seandainya di tanah kita sedih-sedih, maka dah upata elok mati atau elok ni mati. Jawabannya pasti dek pakai elok mati. Betul. Termasuk iya. Tapi mati bukan pertanyaan. Mati tidak menunggu jawaban. Mati tidak menunggu apakah kita siap atau tidak. Mati tidak menunggu warani ya regadek na warani. Mati tidak menunggu apakah kita laki maupun perempuan. Mati tidak menunggu apakah kita sudah sholat atau tidak. Mati tidak menunggu apakah kita sudah bertobat atau tidak. Mati tidak menunggu apakah kita sudah beristri atau tidak. Mati tidak menunggu jomblo atau tidak. Tapi faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Maka perlu kita sadari, perlu kita linga, makadai iarui di rupa tawe di elok mana ngikmati. Pak biasa tong kau kita tahu dek na sadar elok imati. Napa pada mui as-sona henni. Napa pada mui utus sempajang, tania utus sempajang. Ia pabiasa na sempajang dari kosona juma. Sekali na lisu, nale sandala na tawi. umpamana. Tapi engkau meto tahu pak mas sempajang, bek kedua misi tahu. Idul Adha min Idul Fitri. Tapi insya Allah di Balak Saraja ini tidak ada je begitu. Tidak ada je. Bah. Ada barangkali. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Amin. Saya tahu yang hadir pada malam ini adalah orang-orang ahli surga semua insya Allah. Lisa surga mana ngi insya Allah. Wabil khusus ibu-ibu subhanallah. Lisa surga mana ngi tadi. Masa barak mana nilakain naik di wita. Yak komatindrol. Moto pinya. Makanya coba kita bersalawat dulu. Ibu-ibu ya. Coba kita bersalawat. Ada salawat saya yang baru-baru dijasahkan. Namanya salawat tibbil qulub. Ini bagus kita amalkan karena bisa menjadi asyifa, pengobat, bisa menjadi tolak bala, bisa menjadi pembenteng dalam derita. Namanya sholawat tibbil qulub. Ini bagus dibaca ini setiap pagi dan sore. Bagaimana salawatnya? Yang tahu silakan ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah. Itu yang bagus dibikin status ibu-ibu. Bapak-bapak, adik-adik, aja anak sengin galau. Lagi stres. Lagi sendiri di rumah. Lagi ndak mood. Ndak mood to sarajoko. Lagi nggak enak, coy. Cak kiri-kiri, coy. Baru nak komen sama temannya, hai guys, waka. Jangan lupa di follow ya. Gue lagi makan. Nah itu, sholawat bil qulub, teman-teman boleh share dan coba lihat. Nah, itu bagus kita. Bahkan bisalah kita share, lihat di YouTube itu ada. Dan memang kita bagus kalau share-share seperti itu supaya apa yang kita bagikan ini bisa memberikan manfaat. Betul. Bisa memberikan pahala. Demi Allah, harus kita ketahui bahwa amal itu bukan hanya ada amal jariah. Tapi perlu ketahui ada juga namanya dosa jariah. Amal jariah. Papideceng engkar pigau. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian ada orang mengikutinya. Maka selama kebaikan itu dilakukan. Maka pahala itu tidak akan pernah terputus tertuju kepada kita. Tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan amal jariah. Tapi upanna ada pangkaukeng. Ada pekerjaan. Ada status. Ada tulisan. Dan justru tulisan itu mengajak orang kepada dosa, mengajak orang kepada maksiat, mengajak orang untuk melakukan dosa. Maka sesungguhnya apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Selama dosa dan tulisan itu belum kita hapus, selama dosa itu belum kita hapus, dan ada orang melakukan, maka kejelekannya juga akan kembali ke dalam derita. Harus tahu itu. Kapan bisa kita akan lakukan? Harus tahu itu bahwa sesungguhnya mati. Sesungguhnya hidup tidak selamanya hidup. Sesungguhnya hidup tidak akan selamanya hidup. Akan suatu saat kita akan merasakan namanya mati. Suatu saat kita akan merasakan namanya sakarat. Suatu saat kita akan merasakan namanya menghadapi kematian. Harus tahu, sadar atau tidak sadar. Siap atau tidak siap. Suatu saat kita akan mengalami namanya kematian. Eloki atau teaki, warani dan warani, makunrai orowane, siap atau tidak siap, pasti kita akan mengalami namanya kematian. Jadi tosogi mate, kasiasi mate, orowane mate, makunrai mate, ustaz
di munribi. Ini kalau menceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Apa yang menentukan Ustaz? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah. La illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa dia meninggal, nigi-nigi nasa mate, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka dia gaga onronna, tidak ada tempatnya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha tapang kamete begampana tustas elo kita ma di surga. Pesan di palik banjuk-banjuk lu elo pakai mati napa dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul? Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Ustaz, ada tidak triknya Ustaz supaya kita dipermudah menghadapi sakarat? Ada. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid, napa megaya kakak jenal di masjid 40 kali berjamaah di masjid, maka Nabi tade namate tidak akan meninggal sebelum dipitangi surga pemasena pung Allah Ta'ala. Barakan rasanya berjama. Diusahakan ngeridi laki ma berjama di masjid kutu. Ustaz sibuk kak mega urusu. Elo di aku mega diurusu. Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu loro. Tidak bisa datang di waktu loro, datang di waktu asara. Tidak bisa datang di waktu asara, datang di waktu maghribi. Tidak bisa datang di waktu maghribi, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya. Mati ini. Desis itu gagah harapan. Betul. Kenapa? Melangkahkan kaki kita ada ke masjid, ada keberkahan. Melangkahkan kaki kita di masjid, ada ketenangan. Melangkahkan kaki kita ke masjid, ada pahala. Melangkahkan kaki kita di masjid, pembuka rezeki. Jadi seakan-akan Nabi gambarkan, ketika rezekimu mandek, ketika doa-doamu belum dikabulkan oleh Allah, ketika sakitmu belum disembuhkan oleh Allah, ketika jodohmu belum sampai ke masjid, komen. Ini colek bagi pemuda. Ini colek getaran bagimu, wahai para remaja. Wahai para remaja, kau langkahkan kakimu ke masjid. Jangan kau hanya melihat hanya orang tua pantas ke masjid. Tidak, men. Harusnya remaja bergerak dong. Kau jadi contoh dong, langkahkan kakimu ke masjid. Harus tahu di masjid itu ada keberkahan. Harus mengerti di masjid itu ada ketenangan. Masuk di masjid, baca doa. Allahumma ftahli abwaab rahmatika ipuang. Buka ka ngapitu pamasita ipuang. Buka ka ngapitu pa barakata. Magay riak kateri lebok na ilino bapak ibu. Bukan karena banyaknya harta atau sedikit harta. Bukan karena banyaknya jabatan atau tinggi jabatan. Tapi yang kita inginkan adalah keberkahan. Apa itu keberkahan? Ketenangan. Namo mega orang parang. Tapi sengi pusing. Tidak ada ketenangan. Jauh daripada keberkahan. Betul? Itu yang kita inginkan. Di mana keberkahan itu? Ada di dalam masjid. Masuk di masjid, baca doa. Masuk di masjid, jangan langsung duduk. Sebaja sunnah le 2 rakaat. Aga senna, sebaja sunnah papakalopo masjid. Aga niana, usalli sunnah tahiyatul masjid rakaatain da'ang lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Ugi. Puang. Manyak ke bahasa baja sunnah papakalopo masjid. Sunnah karena Allah, Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Konjo. Niana bahasa Bakanyok Konjo, angro. Nisanya, ya naro. Nese mintu dengan Allah Ta'ala. Pura neraman ni Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, langsung baca surah Al-Fatihah. Dek na lancar Al-Fatihah, Alhamdulillah geso.
Ya mutoi buntu. Sampai waladolin amin. Setelah baca amin, ambil surah pendek. Mau hafal, mau ambil atau tidak, terserah. Ruku, sujud, iktidal, sama dengan solat-solat yang lain. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pura nero istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Minta doa sama Allah, berserahkan puang. Sapunya banyak masalah ya Allah. Ya Allah, sapunya sakit ya Allah. Saya mau begini ya Allah. Tunjukkan hatiku dengan hatimu ya Allah. Jika jodohku di sana ya Allah, dia hanya memojokkan aku dengan dirimu, jauhkan hatiku dengan hatinya ya Allah. Tapi jika jodohku di sana ya Allah mendekatkan Allah kepadamu, maka dekatkan hatiku dengan hatinya. Bukakan kasih papa elokna i Fatimah. Contoh. Insya Allah Allah akan tergugah hati kita dengan doa. Makanya itu masuk di masjid pak pahalanya. Berjalan ke masjid dapat pahala. Masuk di masjid baca doa dapat pahala. Salat sunat di masjid dapat pahala. Bertasbih di masjid baca dapat pahala. Mengaji di masjid dapat pahala. Diam di masjid dapat pahala. Jadi sebaiknya nak kodek mulai sempajang asikiri ko, nak kodek mulai masikiri angaji ko, nak kodek mulai mengaji amekoki lanyenye. Engkamato tahu matama di mesin nyanya. Cari taman tahu agak cerita beda cilla rencong. Yang kedua bunga-bunga. Sebaiknya diam. Makoki subhanallah alhamdulillah. Jangan kung kama cerita setempeta bekadiyanu relakain langsung ke subhanallah. Anu negara Allahu Akbar. Yang kedua pemelangi mata. Dek na to na balik sampai paimang. Lari ki. Betul. Dengan zikir langkahkan kaki kita ke masjid, Allah akan berikan keringanan. Amin ya rabbal. Semuanya kita berselawat. Salatullah, salamullah ala toha lillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Baik, pada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa yang kedua? Ketika sakit. Wattunna, ketika dia ada sakit, diajarkan kita untuk membaca zikirnya Nabi Yunus. Ini zikirnya Nabi Yunus ketika ditelan di perutnya ikan. Wattunna dimma balik jadi Nabi Yunus sejarahnya ditelan di perutnya ikan. Ditelan di perutnya ikan. Jadi yang kemetutu balik pakan retahu. Contohnya Nabi Yunus ditelan di perutnya ikan. Selama 40 hari 40 malam. 3 kegelapan. Itu. Jadi setelah itu dia berzikir. Dia baca itu zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Coba semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Jatona rona sanabita, barang siapa dia sakit, nigi na semalasa, na nabaca zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang, materi lasana, na sanabita orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya narekong kata malah salah satu ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus.
Bahkan kata tanah bilang Ustaz, siapa tahu ada orang yang hamil, tomat tampu, coba bacakan itu zikirnya Nabi Yunus. Zikirnya Nabi Yunus 40 bacakan zikirnya, ambil air putih 1 gelas atau 1 botol, kemudian tiupkan ke dalam air putih itu, minumkan orang yang hamil, usapkan perutnya, mudah-mudahan keluar anaknya tanpa operasi sesar. Alhamdulillah. Iya. Ustaz telunges so ni dek panesu sesar ni. Mana aja itu nak kata. Itu artinya harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata tanah bilang Ustaz, nareko matanangi ase atau matanangi lame supaya dek natama robahiye di tanah-tanah tak menjelang maghrib, bacakan juga itu zikirnya Nabi Yunus. Tapi ketelu dibaca roh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zolimin. Kemudian alibu kiro tanat-tanata letu ele. Nih, talata makibahia. On rokok bayi. Kalau taman aku dijagai. Tani bahi melipuno, ini melipuno. Itu anekdot. Artinya apa? Itu rezeki. Tidak mungkin itu rezeki langsung turun melalui dengan zikir saja. Betul? Harus topa di jama, bro. Tidak mungkin hanya mesikir subhanallah, subhanallah baru turun dan lepret. Ini kalau moshi. Betul? Harus pada kerja. Jadi itu iman, itu dalil. Bukan hanya dicerita, tapi harus dikerja. Betul? Iman itu kata Nabi, diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dilakukan dengan perbuatan. Jadi narekong kata matepan sang alena, tapi timun na bawang dipertanyakan imannya. Narekong kata matepan sang alena, tapi dek na jama dipertanyakan imannya. Narekong kata matepan sang alena, tapi dek na sedekah dipertanyakan imannya. Narekong kata matepan sang alena, tapi dek na sempajang dipertanyakan imannya. Iman itu bukan hanya dilakukan, tapi diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dilakukan dengan perbuatan. Harus mantapkan kadar keimanan yang akan mulia di sisi Allah, bukan karena jabatan mereka. Yang akan mulia di sisi Allah bukan karena pangkat mereka, bukan karena jabatan mereka. Mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling beriman dan bertakwa di sisinya. Maiki kasiasi yang penting mata pikir pun Allah Ta'ala mulia di hadapan Allah. Sogiki tapi elok diaseng pret neraka tahan. Betul. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa sesungguhnya kita akan bawa? Yang akan kita bawa, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Apa yang akan dicatat oleh Allah? Paling tidak, kata Nabi, awwalu man yuhasibu bil abdi fi yaumil qiyamati as-salah. Yang akan pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Bagus salatnya, maka semua akan ikut bagus. Majai sempajanna, maka semua yang akan lain akan ikut. Kenapa? Pertanyaan pertama itu yang jadi kunci. Pada cengi sempajata pak. Pada cengi sempajata bu. Sesibuk-sibuk apapun kita harus jaga sempajata. Namo mega pak butingeng sempajatoki. Pak bu paling banyak menunda-nunda salat pada saat apa butingeng. Magai tetes 10 ada diolona ni cambingnya. Mabeda nih. Ada beda pipa nomor pitu. Nah taruh ini warna pitu, warna putih, na dempul. Warna hijau campur kuning, dan kemudian warna merah biru. Pada lebak mak lampir. Nah cila ni, mak jek, kolet tu dicapak.
Nanalan ni rencong na tebal dudu itu rencong. Jadi nak kufuran ni marencong apa dia nak siruntu bibir atas sama bibir bawah. Nak kulo ni noli bapak na dia nak bapak na maka tidak. Betul. Artinya ada orang yang seperti itu meniadakan untuk dunia, dia tinggalkan untuk akhiratnya. Demi Allah, jangan kau dulukan untuk duniamu untuk melimpahkan akhiratmu. Mestinya adalah ketika bersamaan waktu, ketika waktunya awasan, maka sebaiknya kita ambil air wudu. Ustadz, bagaimana kalau saya sudah berbedak, sudah mika, maka sebaiknya kalau mau bagus berwudu memang maki baru mak bedak. Rapi sampai jalur ambil tangkum boleh sah. Yang penting jaga dari tidak batalnya wudu. Salah satunya bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Jaga memang tabe. Begitu saja. Kasih pakai lebih ya senna. Si pakai tahu. Kin katamu tabe. Ye tamat kipuang. Kan maka simotero. Ya, enggak apa-apa. Apalagi makukue corona. Negaga na salamang. Semua diganti. Ditutup mulut. Tutup juga masjid. Iya, sedih malipuno to. Ustaznya jadi korban. Magai, job tidak ada. Amplop tidak ada yang masuk. Kita ini dibutuhkan adalah kesabaran. Dibutuhkan kita kesabaran dan ketenangan. Kenapa? Perkenalkan, saya Sapol. Hati balik. Kebaik kepada seluruh para hadirin wal hadirat yang akan dicatat oleh Allah adalah amal. Ayyukum ahsanu amala. Kita duduk bertaziah malam ini. Kata Nabi, barang siapa dia duduk, gini kita tudang merengkalingan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Yang kedua, ada mentong malaikat kata Nabi mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dia datang malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Agatumai, ada di situ perkumpulan ya Allah. Di mana letaknya? Di Indonesia puang. Tega tujuannya di Indonesia bila di Kabupaten Bulukumba. Di mana letaknya Kabupaten Bulukumba bila di Kecamatan Bulukumba. Di mana letaknya bilang pas di Balas Saraja. Di mana letaknya Balas Saraja bila di lingkungan Sarajoko. Bonturihu. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Agak baca. Dia baca subhanallah. Dia baca alhamdulillah. Dia baca la ilaha illallah. Terus dia minta dua kepadamu puang. Apa dia minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu ku terima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka jangan kau larang kami berkerumun, kan berkerumun takziah pada malam ini ada doa-doa yang akan dipanjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta puang barakan atas aku malam ini ya Allah. Jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan salehah. Ya Allah, barakan atas aku malam ini ya Allah. Mudah-mudahan corona segala tidak ada lagi di muka bumi dan termasuk corona dan koro-koroang. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita saling menjaga dan kita akan saling menjaga dan saling sipakat tahu sipakat lebih, dan itulah asas kami yang ada di Sulawesi termasuk di Kabupaten Bulukumba. Mudah-mudahan Bulukumba aman, damai dan jauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila qami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.